datang menyamakan derajatnya. Kalau Bapa kan sama bilang derajatnya. Di mana nggak ada di sini pengakuan Yesus itu sederajat dengan Allah Bapa, itu nggak ada. Kalau Bapa mau tekstual di ayat ini nggak ada. Itu kesimpulan yang dipaksakan. Baik. Ini saya kasih yang terakhir. Masih di Markus juga yang tadi sama. Ayat 63. Enggak, ini ayat 63 masih sama ya, tuh masih berurutan. Maka imam besar itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata, untuk apa kita perlu saksi lagi? Kamu sudah mendengar hujatnya terhadap Allah. Pertanyaan saya, mengapa imamnya marah? Ya karena dia mengaku Mesias anak Allah, Pak. Berarti mengaku setaraannya, makanya dia marah dong. Kalau enggak, kenapa dia enggak marah? Enggak ada. Mesias anak Allah itu bukan Allah, udah beda derajatnya, gimana sih? Mesias itu anak Allah itu sendiri. Ya dia marah karena ada yang menyamakan diri dengan Allah. Iya dong, kalau enggak kenapa dia marah? Sekarang dalam konteks orang Yahudi, Allah dengan anak Allah sama atau beda? Nah, ini anak Allah ini konteksnya Daniel 7 yang tadi saya bilang. Loh, ini yang lagi menghakimi Yesus itu ahli-ahli imam Taurat, orang Yahudi, ada Imam Kayafas di sana. Perspektif mereka yang dilihat, oke? Iya, betul. Dan Anda tadi sendiri mengatakan Taurat, menurut imam-imam Yahudi, anak Allah itu siapa? Kita nggak bicara sampai situ dulu, Bang. Kita bicara yang gampang aja dulu ini. Ini imam besar marah karena dia menyamakan diri dengan Allah. Mengaku Mesias, lalu menyamakan diri dengan yang Daniel 7 itu. Emang Son Allah of Man Mesias? itu Yesus, begitu. Emang anak Allah itu adalah Allah Bapa? Yes, betul. Kalau enggak kenapa dia marah? Iya. Kalau enggak kenapa dia marah? Kalau enggak kenapa dia marah? Loh. Karena dia mengaku Mesias anak Allah, Pak, bukan Allah. Salah, karena dia mengaku itu penyetaraan. Yesus mengakui dia itu Mesias dan dia itu anak Allah. Dia itu anak manusia, sorry. Lah saya ngomong apa barusan? Saya barusan ngomong apa? Dia berarti menyamakan diri dengan Allah dong. Enggak. Dia menyamakan diri dengan Allah dong. Pak, coba pahami, orang-orang Yahudi menolak Yesus itu sebagai Mesias, menolak Yesus sebagai anak Allah, menolak Yesus sebagai nabi, Pak. Karena Setuju. nabi itu kan, lah itu makanya manusia bukan kesetaraan dengan Allah. Yesus gimana sih? Itu kesetaraan jelas-jelas. Pembacaan yang sederhana itu juga begitu. Anda kalau mengatakan dia nggak setara karena kemahakuasaannya tidak membuktikan demikian, itu pernyataan lain. Karena kan tadi pernyataan saya kan dia ada nggak statement Yesus menyamakan diri dengan Allah? Ya ada ini, begitu. Nggak ada. Ini ada. Ya wes. Kalau begitu begini. Ya kalau Anda mengatakan itu dia nggak mengatakan bukan kesetaraan dengan Allah. Ya wes sampai besok pagi kita debat nggak selesai. Tapi saya bilang ya ini ada. Enggak, saya bilang tetap ada. Ini kesetaraan diri dengan Allah itu ya ini. Begitu. Oke, baik. Silakan. Silakan. Maksud dia Bang Ali, Mesias itu Allah, maksud dia Tuhan itu sendiri. Jadi pengertian dia tentang Mesias lari dari Yahudi. Dia punya pengertian sendiri. Kita uji, kita pahami. Dalam konteks pemahaman orang Yahudi, anak Allah itu seperti apa, Pak, penjelasannya? Saya tanya. Dalam konteks Yahudi saya nggak tahu. Langsung aja jelasin kalau Anda tahu. Loh, baik. Kita bisa buka di Amsal 3 Amsal 3 ayat 11 dan 12. Sebentar. Berapa, Pak Alif? Berapa? Amsal 3. Amsal 3 ayat dari 11 itu. Oh, oke, siap, Pak. Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan itu. Ini Mesias. Anak Allah gimana sih? Di mana ditulis anak Allah, sorry. Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan dan janganlah engkau bosan akan peringatannya, karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya seperti seorang ayah kepada anak yang disayangi. Begitu? Iya. Mana ditulis anak Allah di sini?
Nah, di situ makanya di sini, hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan dan janganlah engkau bosan akan peringatannya, karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya seperti seorang ayah kepada anak yang disayangi. Di situ kan konteksnya Tuhan mendidik anak, menganggap maksudnya dididik oleh Tuhan, orang yang menerima wahyu dari Tuhan. Ya konteksnya kembali kepada para nabi di situ. Makanya kan disebut Israel anak Allah, Efraim anak Allah. Ini nggak bilang anak Allah. Ini konteksnya tidak berbicara tentang anak Allah. Anda salah, sorry. Loh, lihat aja di situ. Iya, karena tapi tidak Tuhan membicarakan memberi tentang ajaran anak Allah kepada yang dikasihinya seperti seorang ayah kepada anak yang disayanginya. Yes, mana kalimat anak Allah juga nggak ada. Mungkin dalam bahasa asli saya bisa salah. Kalau memang Anda bisa kasih tahu saya bahasa aslinya ada anak Allah, ya wes. Kan dijelaskan ini bagaimana tentang seorang anak. Seorang anak itu adalah disebut anak Allah itu orang yang mendapat didikan dari Tuhan, Pak. Setuju, mendapat didikan dari iya. Tuhan seperti, tapi kan bukan. Ini kan mendidik, yang didik kan tetap orang tuanya, oke? Itu tidak berbicara tentang anak Allah, Bang. I'm sorry to say. Loh, jelas di sini poinnya. Konteksnya tidak kok. Yang disebut sebagai anak Allah itu orang yang mendapat didikan dari Tuhan seperti seorang anak dididik oleh ayahnya. Iya. Itu kan sebuah istilah yang diterapkan, dipahami orang-orang Yahudi. Makanya banyak orang-orang Yahudi itu disebut anak Allah. Maksudnya orang yang mendapat didikan dari Tuhan. Nah, ketika orang-orang Yahudi menolak Yesus sebagai anak Allah karena mereka menolak Yesus sebagai nabi, menolak Yesus yang menerima didikan dari Tuhan, menolak Yesus sebagai Mesias. No, sorry, itu enggak, tetap bukan tentang anak Allah. Ya wes, kalau Anda bersikeras begitu ya udah, saya nggak mau maksa. Saya nggak mau maksa. Tapi itu tetap bukan bicara tentang Ya, anak Bapak. Allah. Bahasa aslinya kalau ada anak Allah kasih tahu saya, silakan. Itu kan namanya kitab Amsal mengumpamakan seseorang yang mendapat didikan dari Tuhan, Pak. Iya, mendapat didikan dari Tuhan, Nabi juga dididik sama Tuhan. Tapi dia Nah, tidak itu betul. tidak pernah Disebut dibilang anak sebagai Allah. tidak pernah disebut sebagai anak Allah, apalagi ada anak Allah yang maha tinggi gitu, nggak ada. Nggak ada. Tidak ada, Apalagi tidak ini? ada. Tidak ada, sama sekali tidak ada. Ini bukan membicarakan tentang anak Allah. Sorry to say, saya tidak setuju. Ya wes, silakan. Anda mau tetap di topik ini, jawaban saya tetap sama. Mau lanjut topik yang lain, terserah. Silakan. Ya, makanya saya minta Bapak jelaskan kalau Bapak tidak sepakat dalil yang saya bawa. Iya Yang kan? disebut anak Allah dalam perspektif Yahudi itu seperti apa? Oh, oke, baik. Terima kasih. Ya wes, ya udah, saya terima aja, walaupun saya nggak setuju. Ya udah, ya udah. Gimana sih Bapak sendiri membantah argumen saya, tapi Bapak nggak ada dalilnya? Gimana dong? Iya, saya kan nggak tahu. Kan saya melihat ada tulisan anak Allah nggak di situ? Nggak ada toh? Loh, Efraim sendiri disebut anak tunggal Allah. Ya, Israel pun disebut anak Allah. Kenapa Israel disebut anak Allah? Karena dia yang mendapat didikan dari Allah. Makanya Ya. dalam Amsal itu perumpamaannya seperti seorang ayah mendidik seorang anak. Ya wes lah, terserah lah, saya nggak setuju pokoknya. Ya udah terserah, Lah, Bang. pemaparan saya ini masa ditolak? Itu kan benar bunyi ayatnya begitu. Ya sudahlah Bang, nggak mau berdebat lagi. Pokoknya tentang ini Dia saya memang nggak sulit setuju. menerima kebenaran. Iya, termasuk Anda yang tadi juga sama. Loh, mana lagi? Oke, baik. Sekarang kita kembali lagi ke yang tadi ya. Anda tadi mengatakan Yesus itu setara dengan Allah, dengan itu kan menyimpulkan sendiri dengan ada ayat anak manusia duduk di samping yang maha kuasa, kan gitu. Yap, betul. Nah, sekarang Pak, bagaimana ketika pernyataan-pernyataan Yesus sendiri justru tidak menyamakan dirinya dengan Tuhan yang Maha Kuasa itu? Oke, ini mau bahas ayat yang lain atau tetap mau di Markus ini? Tetap di Markus aja, Pak. Loh. Tetap di Markus. Oke. Iya, Tetap di kalau Markus aja ya. Ya, Sepakat oke, ya, tetap di Markus ya, jangan kemana-mana. Oke, no problem. Oke. Oke.
Yaitu, sekali lagi saya bilang, saya tahu Anda bermaksud mau mengatakan Yesus menyamakan diri dengan Allah yang Maha Kuasa. Kalau Yesus tidak menyamakan, justru Yesus tidak menyamakan dirinya. itu Gimana sih? menyamakan. Loh, Oke, itu Bapak sendiri menyamakan. yang menyamakan derajatnya. Gimana sih, kok malah kami yang dituduh? Saya nggak menyamakan. Kan Bapak sih. Itu perkataan Yesus sendiri, bukan saya yang menyamakan. Perkataan Yesus, engkau sendiri yang mengatakannya, ya kalau di Matius atau di mana ya, saya nggak bahas Matius dah, Markus ini kan, akulah dia dan kamu, itu masih ya kalimat sambung, akulah dia dan kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan Allah dan seterusnya, begitu. Lah itu perkataan jelas, dia mengatakan setara dengan yang duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa itu, setara toh. Enggak, Pak. Ya wes, Setaranya apa nih? kedudukannya yang ngulang lagi bang kayak yang tadi, posisinya, kedudukannya itu perkataan yang jelas. Kedudukan itu sebagai apa sih? Kedudukannya sebagai apa, Pak? Kedudukannya sebagai Allah itu sendiri, yang duduk di Allah, yang duduk di kanan Kan Allah. anak manusia, Pak. Kan anak manusia. Yes, saya tahu. Nah ini dia. Oke, terima kasih Anda menyinggung itu. Oh iya. Portfolio itu. Siapa itu yang berbicara? Husain. Mohon dimatikan mic-nya. Oke. Istilah anak manusia, terima kasih Anda nyinggung, saya lupa jelasinnya juga. Istilah anak manusia itu Yesus bukan mau beritahu, gue ini anaknya orang ya, bukan anak kucing, bukan anak binatang ya, ini gue anaknya manusia. Enggak, Yesus bukan mau mengatakan, ini loh saya ini ya anak manusia ya, bukan anak monyet begitu. Enggak, Yesus bukan bicara itu. Istilah, itu istilah. Di dalam bahasa Indonesia itu nggak jelas, beneran, itu nggak jelas. Di dalam bahasa aslinya lebih jelas, betul diterjemahkannya Son of Man atau ya anak manusia diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Tapi istilah itu didapat di Daniel 7:13. Nah, karena saya tidak mau membahas ke Daniel 7:13, tapi istilah itu dari situ, anak manusia. Nah, saya kasih tahu bahwa istilah anak manusia itu didapat dari Daniel 7 ayat 13 atau 12 kalau saya salah, begitu. Anak manusia. 7:13, Pak. 7:13, oke, terima kasih. Jadi, Yesus, makanya tadi saya bilang kan, Yesus mengutip 7:13, Daniel 7:13. Istilah anak manusia, yaitu dari Daniel 7:13. Silakan baca komplitnya, Daniel 7:13 sampai 14 atau 15. Itu panjang. Ya, thank you, silakan. Loh, kok thank you silakan Bapak, ini gimana sih? Maksudnya Yesus kalau ada mau sendiri nanggapi, silakan. Iya, penjelasannya apa? Kedudukan Yesus sebagai anak manusia, Allah Bapa yang Maha Kuasa bukan manusia. Di situ aja, loh Pak, satu ayat kalimat bahasa Indonesia yang jelas aja, masa di mana di situ kedudukannya setara? Setara, Aduh. Bang. Setara. Kalau saya udahlah, ini muter terus. Kalau kawan yang lain mau ngelanjut di sini silahkan. Kecuali kita ayat penguat bahwa Yesus berbeda dengan Bapa, baru. Ya, Kalau saya udah capek. Ya udah. Berarti kalau gitu yang Maha Kuasa itu juga manusia. Lah enggak, Yesus Bapa tidak disamakan dengan manusia, tapi Yesus menyamakan diri dengan Allah. Jangan kebalik, Berarti jangan tidak kebalik. setara, toh? Jangan kebalik. Saya nggak menyamakan Kan tadi Bapa dengan setara. manusia. Setara, Nah, tadi tapi Bapak yang bilang setara. yang mengklaim itu Yesus bukan Bapa. Oke. Di mana Yesus bilang mengklaim setara? Tadi saya ulang lagi nih, Bang. Ya, saya ulang Nggak lagi ada nih. di situ Yesus mengklaim setara Ya itu duduk nggak di sebelah ada. kanan Allah itu apa? Ya udah kita balik Oke. lagi nih. Duduk di sebelah kanan Allah itu apa? Ya udah, kalau gitu berarti Yesus anak manusia dengan Allah Bapa itu setara. Setara, betul. Berarti Allah Bapa juga Tapi manusia. Iya, tapi kan Yesus Tuhan. Hah? Yesus Tuhan. Allah Bapa juga manusia. Allah Bapa bukan manusia, tapi Yesus yang Tuhan. Nah, berarti tidak setara dong. Berarti nggak setara, Pak. Coba jangan kemana-mana. Coba dilarikan saja kepada Matius 12:24. Itu gimana, Pak? Saya nggak bicara Matius. Saya nggak bicara Matius. Itu beda konteksnya. Itu beda konteks. Gimana? Iya, tapi nanti setelah ini, kalau ini udah selesai, kan tadi sudah sepakat disclaimer yang Anda bilang sendiri kan, nggak bicara ayat yang lain. Jadi kalau Anda membahas yang ini, itu kesetaraan dengan Allah itu jelas. Tapi kalau Anda memang membantah di dalam, ya berarti Bapaknya juga setara dong sama Yesus yang adalah manusia. Iya setara, tapi hakikatnya bukan kemanusiaannya.
Oke, karena Yesus sejak awal tuh memang Allah, tapi yang mengambil rupa manusia. Jadi rupa manusianya itu ya baru diambil ketika di perjanjian baru ini, begitu. Ya saya nggak bicara nanti itu makin melebar lagi. Tapi ingat, yang statement saya nggak pernah berubah. Yesus mengklaim kesetaraan dengan Allah. Titik. Itu menyimpulkan, Pak, bukan Bapak bilang Yesus mengklaim. Bapak menyimpulkan pernyataan Ya. Yesus. Ya sudah, kalau gitu maksud Yesus duduk di sebelah kanan Allah itu apa? Ya dia derajatnya itu diangkat, Pak. Derajatnya diangkat, di situ nggak dibilang diangkat. No. Daniel, penglihatan sudah, Daniel berarti- itu nggak bilang berarti diangkat. derajatnya sama juga tidak ada, Pak. Itu nggak Jangan bilang menyimpulkan diangkat. sendiri. Saya Enggak. Tadi Anda iya, jelas dia diangkat ngomong hari ini. itu nggak diangkat. Itu nggak diangkat. Mana tulisan diangkat di situ? Nggak ada. Derajatmu Nggak ada, diangkat nggak ada. setara diangkat. Ya memang nggak ada. Kenapa Anda ya menyimpulkan udah, diangkat? berarti derajatnya sama juga nggak ada ayatnya, Pak. Itu menyamakan sendiri. Itu jelas kalimat menyamakan. Mana Duduk sebelah menyamakan kanan Allah. derajatnya itu mana? Nggak Iya. ada. Maka saya tanya ke Aduh, Anda, capek. maksud duduk di sebelah kanan Allah itu apa? Bukan derajat diangkat, nggak ada di situ ditulis duduk di sebelah kanan Allah itu Lah, iya, derajat diangkat. Yesus kan diangkat. Loh, Itu bukan diangkat, nggak ada Yesus. statement diangkat. ya udah Tapi sekarang duduk gini, di Pak. sebelah kanan Yesus Allah itu jelas ada. Ya, sorry, lanjut. Aduh, aku capek loh muter-muter di sini nih. Iya sama, saya juga capek. Ya udahlah. Bulak-balik terus dari tadi. Silakanlah Bapak menyimpulkan sendiri, silakan. Cuman kalau kita lihat ya di situ Yesus sedang tidak menyamakan, karena Bapak hanya menyimpulkan bahwa Yesus menyamakan derajatnya dengan Bapak. Itu kesimpulan Bapak. Mari kita lihat pernyataan Yesus, apakah dia sama dengan Bapak? Misalkan seperti tadi mengenai hal yang baik di Markus 10, kata Yesus hanya satu yang baik, yaitu Allah saja. Berarti Yesus tidak menyamakan derajatnya dengan Bapa. Itu pertama. Atau misal, Ya wes, lanjut dulu. Lanjut. Kenapa? Lanjut. Selesain dulu. oke, Yohanes 14:28. Karena apa? Bapa lebih besar daripada aku. Itu pernyataan Yesus. Berarti tidak setara. Banyak ayat sanggahannya, itu banyak. Ya udah, Markus aja dulu deh tadi. Yang Iya, Markus Pak, 10, fokus, kita pakai fokus. Markus lagi juga. Fokus ke Markus aja, Pak. Fokus ke Markus, jangan kemana-mana. Fokus ke Markus aja. Oke. Markus yang Oke. mana? Terus itu aja, Pak. 12:24 itu, Pak. Coba dilarikan ke sana. Kalau memang nantinya ada kesetaraan antara Yesus dengan Bapa, coba dilarikan ke pasal itu. Sama apa enggak? Gitu Loh, aja. makanya saya bilang tadi Oh, di iya, Markus 10 ayat 17, ketika guru-gurunya nanya, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus apa? "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja." Itu menunjukkan beda kedudukannya antara Yesus dengan Bapa. Masih di Markus Oke, juga. Saya setuju. Oke. Yesus sendiri menunjukkan beda kedudukan atau derajatnya antara Yesus dengan Bapa, itu udah bilang. Coba Bapak tanggapi, sama nggak di situ? Kata Yesus hanya Allah saja yang baik. Ini mau bahas ayat lain? Ini udah kelar? Nah, ini menunjukkan beda kedudukan dan derajatnya, Pak. Ini mau Gimana bahas sih? ayat yang lain? Yang lain nanti saya bisa bahas itu. Tapi ini sudah kelar. Sepakat? Bapak tadi menyimpulkan sendiri kan, bukan dari pernyataan Yesus? Saya nggak bilang gitu. Ini Yesus ngomong sendiri. Dia duduk di sebelah kanan Allah. Kok saya Iya, duduk di menyimpulkan? sebelah. Oh duduk iya, di sebelah betul. kanan Allah, duduk di sebelah kanan Allah, yaitu artinya apa? Kalau bukan Iya, duduk di sebelah menyamakan kanan diri Allah. dengan Allah, ya itu nggak mungkin nggak punya arti dong. Nggak mungkin nggak punya arti dong. Yesus duduk di sebelah kanan Allah. Ya, Lalu Bapak menyimpulkan apa? kesetaraan diri dengan Kedudukan Allah. dan derajatnya setara dengan Allah, gitu kan? Yes. Itu Nah, itu Anda penafsiran yang menyimpulkan, paling kan? sederhana. Ya wes, kalau gitu penafsiran dari Anda apa?
Sekarang begini Pak, sekarang begini. Ketika Yesus berkata, segala kuasa telah diberikan kepadaku. Yang memberi kuasa itu siapa? Sorry, anak saya nangis. Sorry. Sebentar ya Bang Alif ya. Nanti saya lanjut. Ya silakan. Ini aku bingung loh. Kalau masalah dia dimuliakan atau dia memang derajatnya diangkat bahwa dia itu dekat dengan Allah, itu masih oke. Tapi kedudukan dan derajatnya disamakan dengan Allah, itu kan bertabrakan sendiri dengan apa yang diucapkan oleh Yesus sendiri. Coba Yohanes 5:30 juga itu udah sangat jelas ayatnya. Banyak ayat yang menunjukkan bahwa Yesus itu lebih rendah dari Bapa, tidak menyamakan kedudukannya dengan Bapa. Iya Bang, betul. Itu kalau buat Yesus, Bapa itu lebih tinggi dari dirinya. Tapi kalau buat Bapa, Yesus itu setara sama dirinya gitu. Bentar. Gimana? Kok malah jadi kayak berantem antara bapak dan anak, nggak sesuai? Loh, gini loh. Gimana? Bagi Yesus, dengerin dulu. Bagi Yesus, gimana coba? Bapa itu lebih tinggi dari dirinya, oke? Nah, bagi Bapa, anaknya itu setara dengan dirinya. Contoh. Jadi yang benar yang mana? Ya dua-duanya benar Bang. Dua-duanya benar. Karena kan kok dua-duanya benar? Yesus bilang tidak setara, Bapak bilang setara. Yang benar yang mana? Dua-duanya Bang benar. Contoh nih Bang, ini kan hubungan mereka kan Bapak dan anak ya kan. Kalau Bapak dan anak itu kan satu Bang. Contoh. Nah, kalau misalnya gini, jangan pakai asumsi Bang. Maaf, jangan pakai asumsi gini. Contoh ya di Matius 12 ayat 18. Di situ kan diucapkan juga, itulah hambaku yang kukasihi, kepadanya jiwaku berkenan. Di situ yang bilang hambaku yang kukasihi siapa, Bang Masaha? Yesus. Loh, yang bilang? Oh, Bapak. Yesus dipanggil sebagai apa? Hamba. Ya. Nah, di mana setaranya? Iya kan dia juga. Menurut pernyataan Bapak. Anaknya juga Bang. Dia juga disebut. Iya. Justru kan di situ anak kan juga bisa disuruh-suruh Bang, ya kan? Bisa jadi malah hamba kan juga. kata Yesus, seorang hamba tidak lebih tinggi daripada tuannya. Itu jelas sekali pernyataan Yesus. Dan Yesus dipanggil hamba, yang manggil Allah Bapa. Allah Bapa sendiri justru tidak menyamakan, beda. Yang Maha Kuasa dengan hamba itu beda. Kenapa bilang malah Bapa menyamakan dirinya dengan Yesus? Come on lah, jangan diasumsikannya dibalik-balik. Lah iya loh, kan maksudku begini loh Bang. Aku kasih analogi lain ya Bang. Misalnya kita punya temen nih, satu angkatan ya kan. Nah kita sering bercanda nih ya kan, suka ledek-ledekan ya kan. Nah tiba-tiba teman kita nih jadi bos kita. Nah kita ke atasan kita berubah jadinya. Tapi buat teman kita yang di atas, dia nggak boleh berubah gitu loh Bang. Jadi maksudku begitu. Jadi Yesus itu lebih rendah dari Bapa, tapi Bapa itu buat Bapa itu Yesus setara dengan dirinya karena Yesus ini anaknya gitu. Bukan begitu Pak. Gitu, Pak, Bang. penjelasannya halo Pak. Penjelasannya bukan seperti itu Pak, bukan seperti itu. Gini. Yang dimaksud dengan anak ya di dalam kitab kami itu, anak itu adalah firman. Nah, firman itu jelas setara dengan Allah. Karena firman itu berada bersama-sama dengan Allah, Yohanes 1 ayat 1. Juga dipertegas di dalam Filipi 2 ayat 6. Yang walaupun dalam rupa Allah, ia tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah, melainkan mengosongkan dirinya dan tidak menganggap bunyinya kira-kira seperti itulah. Jadi rupa Allah itu bagi kami firman ya. Firman itu sebenarnya setara. Tapi pada saat dia menjadi manusia, ia tidak menganggap kesetaraannya, melainkan mengosongkan dirinya dan tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu yang harus dipertahankan.
Ini gini. Nah, Dion. taruh bang, Dion, ini Pak belum selesai, belum selesai. Jadi betul. Enggak, belum sampai finish Iya, itu Pak. memang beda dia. Jangan, Dia itu belum sampai mengatakan finish. bahwa Yesus itu anak seperti anak kandung gitu. Bukan, salah. Makanya saya perbaiki. Kalau memang seperti itu Silakan. Bapak itu ngomong ya. Kau perbaiki dia. Iya, it's okay, nggak apa-apa Pak. Nggak masalah kok. Saya tuh memperbaiki teman saya nggak masalah. Jadi kata anak itu seperti di Ibrani 1 ayat 2 itu pun dipertegas. Kalau anak itu tidak bergantung pada saat dia saat menjadi manusia toh, bukan. Itu disebut anak manusia. Tapi yang disebut anak tunggal Allah itu adalah pemahamannya firman. Nah, kalau firman bagi kami jelas setara. Bagi kami ya, Bapak jangan maksa, itu iman kami bahwa di dalam Yohanes 1 ayat 1 pun disebut bahkan firman itu adalah Allah. Nah, itu. Kalau di dalam kemanusiaan Yesus jelas dia lebih rendah dari Bapa, betul. Benar. Karena apa? Justru dia itu merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan mati sampai di kayu salib, Filipi 2 ayat 6. Supaya dia bisa mati. Kalau dia menganggap kesetaranya dengan Allah, Allah itu nggak mungkin mati. Allah itu tidak bisa mungkin mati, seperti itu. Dian, aku mau tanya sedikit tak? Boleh. Kemarin kan kita mau berdua nongkrong bareng ngopi di sini. Ya gue tidur Pak, lu ngajak malam-malam. Lu tidur lo jadi. Udah. Kan? Iya. Yang dimaksud firmannya itu yang bentuknya manusia atau bentuknya roh atau bentuknya apa begitu loh, karena firman itu tak berbentuk. Dalam keyakinan kami firman kan menjadi Yesus kan menjadi daging, ada yang mengatakan daging, betul. Ada yang menjadi daging, firman jadi daging. Betul. Kalau penjelasan itu tadi firman jadi manusia atau jadi ya, it's okay, sama aja Pak, sama aja. Membedakan ini gimana untuk membedakan? Sedangkan membedakan apa Pak? Menjadi manusia sudah jelas manusia. Iya, betul. Itulah yang lebih rendah. Itulah yang merendahkan diri ya, betul. Itu gue nggak akan pungkiri itu. Nggak akan salah itu. Orang Kristen manapun menyebutkan kalau Yesus itu lebih rendah dari Bapa, itu pasti tidak salah karena memang benar. Tujuannya ke dunia ini merendahkan dirinya. Tapi sebagai firman, dia itu setara. Di mana sebagai firmannya itu loh. Loh, sebagai firman itu Yohanes 1 ayat. Saya izin standby dulu ya, maaf saya ada keperluan dulu, standby. Yohanes 1 ayat 1 dan Filipi 2 ayat 6. Gitu loh. Oke, saya udah balik. Gitu. Oke, silakan. Seperti itu. Itu iman kami yang nggak bisa kalian langgar. Kalian nggak bisa memaksakan. Itulah bagi saya, bagi kami, bagi kekristenan, firman itu ya adalah ilahi juga. Karena apa? Karena firman itu ya berada di dalam diri Allah itu, Pak. Sama seperti Bapak nih ya. Bapak ini kan menyatakan dirinya dengan suara toh. Ini cuma analogi nih, sifatnya analogi. Ya pada saat saya mendengar suara Pak Amir, ya saya akan ngomong, saya berbicara dengan Pak Amir, bukan dengan suara. Ya, oke. Karena sebegitu setaranya gitu loh. Kalau itu karena gini, karena di dalam kitab pun juga Yesus kan pernah mengatakan segala firman yang telah kusampaikan itu apa maksudnya? Nah, karena itu kan iya betul Pak, itu kan di Yohanes 17 ayat 8. Kalau Bapak mau benar-benar teliti, sebenarnya kalau di dalam bahasa asli remata dengan logos itu diterjemahkan firman juga. Tapi kalau yang ini masuk logos kan Yesus remata firman juga. Iya, diterjemahkannya. Jadi gini Bang, kalau di dalam Yohanes 1 ayat 14, Yesus itu disebutnya hologos, ya. Tapi pada saat Yesus itu di Yohanes 17 ayat 8, kalau Bapak baca bahasa aslinya itu bukan menerima hologos. Dia bukan menerima logos, tapi menerima remata. Karena memang posisinya dia itu adalah sarx, daging. Dia merendahkan diri, itulah yang menerima remata. Posisinya Yesus tuh nih atau saya tunjukin aja langsung deh biar enak. Gue bisa open cam gak ya? Gue bisa open cam gak nih? Enggak, gue takutnya belum 1000. Ini kan lupa gue. Firman bahasa apa deh? Bro, ntar dulu bro, jangan ngomong firman bahasa apa dulu. Gue fokus dulu ke satu pertanyaannya. Boleh ya? Oke. Jadi kita fokus aja gitu loh. Bang Amir, saya mandi dulu. Nanti setelah itu ya mau lanjut boleh. Silakan ya.
Udah. Belum, tar dulu anak aja udah. Tar dulu Pak. Iya iyalah. Holocaust kayak gini tuh. Ntar Banyak yang aku tanyakan. Sebetulnya kita mau ngobrol santai sama si Rion. tapi janganlah cara-cara kayak kemarin Pak. Malikil itu kan pengen merapat, pengen berkoalisi, pengen berkoalisi dengan Islam. Kok kalian itu nggak ada integritasnya Pak? Nggak, justru menurut gue itu nggak ada integritasnya Pak. Di lain sisi dia disebut penghujat, tapi di sisi lain kalian berkoalisi gitu loh. Kurang elegan caranya. Ya kalau dia lagi Actually ya, gue jujur nih, honestly gue. dia kalau lagi diskusi dengan kami, ya kami membuktikan dong. Tapi di situ yang kita kalau lagi diskusi sama kamu, ya kami buktikan dong. Kan gitu, integritas itu penting Pak. Enggak, integritas itu penting Pak. Jadi jelas posisi kalian itu gitu loh. Nah kayak nih. Ya, soalnya nggak perlu ada kalian. Memang kekristenan itu kan memang kan Yesus kan sudah menyebutkan akan banyak guru-guru palsu yang datang dari kekristenan. Jadi itu bukan suatu hal baru sebenarnya. Tapi kalian kagetan aja. Yang datang dari ini. Di Matius berapa itu? Dia katakan. Bentar dulu Bang. Bentar dulu Pak, sebentar Pak. Katakan apa tuh? Tak bocor itu. Yesus katakan apa? Hati-hati dengan nabi-nabi palsu, diantaranya yaitu apa tadi itu? Yohanes Orang jadi Farisi.